Awalnya dia ngomong ke gue, awalnya dia pikir orang ada yang mau naik dari bawah, berusaha naik. Iya. Makanya dia lari, pengen nolongin kan. Iya. Lari, terus ngeliat jurang. Ternyata pas dilihat, orang itu bukan naik, Turun jatuh ke bawah. Pas dilihat kagak ada tuh. Pas dia jatuh ke bawah, ada, lihat ada jatuh ke bawah terus. Jatuh ke bawah. Udah dia nggak berani balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendakian bersama gua Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan selalu dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Pada kesempatan kali ini gua kedatangan tamu, ya bisa dibilang narasumber. Beliau ini berasal dari Depok, bernama Abang Penyo. Dan beliau ini di sini mau berbagi cerita atau berbagi pengalamannya tentang pendakiannya ke Gunung Salak II. Gunung Salak II ini terletak pada Kabupaten Sukabumi dan juga Kabupaten Bogor dalam ketinggian 2180 mdpl. Langsung aja kita sambut Abang Penyo. Oke, Abang Penyo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lagi sibuk ngapain nih, Bang? Kira-kira? Sibuk kerja sih Bang. Kerja ya. Ya semoga dilancarin kerja. Amin. Ya, jadi gini, Bang. Mau berbagi cerita atau pengalaman pas di Salak II bener nih kira-kira? Iya, betul. Kira-kira ngalamin apa aja, Bang, di sana? Oh, berarti gue cerita dari awal nih ya. Ya, boleh. Pertama kan tuh niatnya gue pikir bocah bercanda kan, Iya. kesalak yuk gitu. Ternyata serius. Gue nggak ada prepare, nggak ada apa segala macem. Akhirnya buru-buru tuh sebelum hari H nyari alat segala macem, buru-buru deh ngambilin alat di orang. Nah gue dari rumah tuh bertujuh. Gue jalan bertujuh. Nah di sono ternyata gue mau naik bertujuh nih. Cuma ada satu temen gue yang orang sono emang bisa dibilang guide juga sih. Iya. Berarti berlapan nih? Jadi berlapan. Itu pada tahun kapan itu, Bang? Tahun 2020. 2020? Iya. Baru kemarin Baru itu kemarin. Ya? Masih hangat. Iya ini. Lanjut tuh, nge-track jam berapa itu kira-kira? Oh jadi gue sampai di sono nggak langsung nge-track nih. Oh, nggak langsung nge-track? Gue nyampe di base camp. Jadi bocah istirahat dulu kan, karena nyampe udah sore mau malam lah. Iya. Nggak bakal mungkin kan buat nge-track, jadi istirahat di base camp. Pagi baru gue naik. Pagi baru gue naik. Nah itu kondisi gue malam nggak tidur. Gue nggak bisa tidur. Gue naik. Pertama jalan sih aman nih kan, aman aja, santai. Gue pikir emang namanya naik gunung emang suasananya gini kan. Iya. Gue naik sampai ke pos 1, mulai nih. Iya, mulai. Gua pikir Gimana nih, Bang? ada suara orang kan, wih gitu. Tapi posisi rombongan lu doang nih? Rombongan gue doang, Bener nggak ada rombongan lain? nggak ada rombongan lain sama sekali. Gue pikir juga ada rombongan lain yang naik, makanya gue pede. Wih ada suara gitu kan. Wah ada orang nih, bikin gue di depan, ada yang naik nih. Sautin kan, gue sautin. Wih gue gitu-gituin juga. Dia nggak nyaut lagi, yaudah jalan. Sepanjang perjalanan tuh pos 1 ke pos 2 itu suara terus. Wih gue makin bingung kan, kok ini gue jalan tapi suaranya tetap, maksudnya volumenya segitu gitu. Iya. Kok volumenya tetap segitu. Jalan sampai pos 2, gue istirahat dulu lah. Belum sarapan rame-rame. Di situ berhenti. Nggak ada sama sekali suaranya. Pas udah makan, sarapan, segala macem, gue naik lagi, jalan lagi. Gue di depan bertiga nih. Jadi kayak di depan satu orang, terus gue jalan dempetan gini berdua. Iya. Gue jalan, ada suara lagi, suara itu lagi.
woi. Gue tanya temen gue, Mil, ada yang naik lagi ya? Dia nengok ke gue, ada ah. Oh, gue tenang dong, alhamdulillah ada pendaki. Jalan udah agak lama juga, ada lagi, woi. Sering banget itu suara. Gue tanya lagi kan, gue tegesin tuh, bener nih ada yang naik? Iya ada. Tuh makin tenang gue. Dia udah bilang ada, makin tenang gue. Oh alhamdulillah kalau ada bener mah. Jalan lagi, suaranya ada lagi, tapi volumenya masih tetap segitu, nggak kecil, nggak gede. Makanya gue makin bingung kan, gue tanya lagi, gue tegesin nih. Ketiga kalinya, Mil, ada yang naik ya? Dia nengok ke gue sambil meringis gitu, kayak nggak ada, ya. Tapi kan lu tadi berlapan bang ya? Nah, gue berlapan. Yang denger itu manggil woi itu lu doang apa semuanya denger semua itu bang? Dari bawah waktu mau pos 1, gue berdua sama temen gue. Dengar. Iya. Gue pikir, wah emang bocah denger semua kali gitu. Ternyata enggak semua. Jadi gue berdua denger. Bocah juga ada beberapa yang denger sama yang enggak, tapi enggak ada yang ngomong. Nah pas jalan dari bawah ke pos 1 tuh, gue pikir semua denger kan bocah. Ternyata gue berdua nih, awalnya gue tahu teman gue sama gue dengar berdua. Terus ternyata ada lagi yang dengar, tapi nggak semua. Ya udah kan, tapi nggak berani cerita tuh di situ. Ya udah jalan aja, nggak ada yang tahu. Jalan. Nah itu dari pos 1 ke pos 2, dari pos 2 ke pos 3 itu suara nggak berhenti. Tetap manggil. Woi, gitu-gitu aja. Makanya gue kayak pengen curiga, tapi gimana namanya di gunung kan. Gue juga bingung juga. Ya udah jalan aja lah. Ya udah tuh, gue jalan terus dari pos 1 ke pos 2, dari pos 2 ke pos 3. Nah di pos 3 nih gue istirahat dulu bentar. Istirahat, sholat johor gue di situ. Jam berapa itu bang? 12 sholat johor ya? Iya jam 12, udah lewat jam 12 lah. Gue sholat johor di situ, makan segala macem. Nah di situ temen gue ngomong, ini kita kayaknya sebelum maghrib udah nyampe atas. Oh oke lah kalau gitu udah bisa ngecamp. Maksudnya atas tuh bukan puncak tempat camp gitu. Oke lah kalau gitu udah bisa ngecamp. Ya udah siap-siap bocah, siap-siap jalan. Nah di situ suaranya hilang, udah nggak ada. Dari pos 3 tuh suaranya udah nggak ada. Hati gue udah alhamdulillah udah suaranya udah nggak ada nih. Tapi gue diem aja nggak ngomong kan sama temen gue. Gue jalan. Nah itu trek makin lama makin kecil. Jadi awal lebar, gue masuk bertiga nih satu jalur. Makin ke atas tuh kayak lu ngelewatin jalur air gimana sih? Sempit lama-lama, tebing tinggi samping. Jadi bener-bener satu orang tuh. Jalur tuh satu orang. Nah di situ udah mulai berderet kan, karena motor satu-satu berderet terus. Perjalanan dari 3 ke 4 tuh temen gue ada yang emang baru naik kan, baru pertama kali naik. Baru pertama kali naik. Dia jadi banyak istirahatnya gitu. Jalan, dia bilang, bentar, ngkul gue sakit. Oh ya udah istirahat. Udah masih sakit nggak? Enggak, ayo jalan lagi. Bentar ngkul gue sakit gitu terus tuh. Ya udah, gue ajarin lah yang namanya baru. Nah akhirnya nggak sesuai estimasi. Jadi gue udah mulai gelap tuh, gue baru mau masuk pos 4. Nah di pos 4, pas banget gue masuk nih, rombongan. Udah masuk semua naik ke pos 4, diem. Itu, oh iya gue pas jalan ke pos 4 tuh, di tengah-tengah udah mulai hujan. Gerimis, lama-lama hujan gede kan. Pas nyampe pos 4, udah ada berhenti hujannya. Cuma tuh kabut putih coy. Astagfirullahaladzim. Langsung turun tuh kabut. Langsung turun, nggak pakai tanda-tanda gimana sih, kayak gimana orang nggak kaget tuh. Langsung tutup tuh. Allahu Akbar. Gue nyebut doang gitu, Allahu Akbar. Jam berapa itu bang posisi?
Itu posisi jam 5 menjelang maghrib lah. Menjelang maghrib kabut turun ngeri juga itu. Makanya udah jam segitu kan, kabut tiba-tiba turun gitu alhamdulillahnya nih hujan lagi. Alhamdulillahnya gue di pos 4 hujan lagi. Hujan turun, kabut hilang. Gue pikir alhamdulillah nggak apa-apa lah hujan, yang penting kabut kayak gitu hilang deh. Hujan tuh, cuma hujannya rada lama. Jadi gue di pos 4 diam. Pos 4 diam, hujan. Karena hujan kan masang flashlight kan di atas, bocah di bawah semua. Flashlightnya juga nggak gede, kecil. Bocah duduk berderet di bawah semua. Nah di situ gue bingung. Bocah masang flashlight kelar, duduk, diem, kayak hening banget. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bercanda apa gitu. Tek. Beberapa saat tuh diem semua tuh. Dia dalam hati gue, anjir kok diem semua sih gitu. Waduh gimana nih? Akhirnya gue ngomong, dia nyaut. Akhirnya ngomong juga tuh bocah, ngobrol-ngobrol. Nah di situ temen gue yang tadi pemula atau yang baru naik lah, baru pertama kali naik, tiba-tiba bangun langsung lari ke arah depan. Jadi kan gue naik di sini jurang nih, ini gue di pos 4, di sini jurang. Dia tiba-tiba bangun langsung lari ke jurang, cowo. Nggak tahu apa tiba-tiba lari ke jurang. Gue nggak tahu, tau lari ke jurang gitu tuh, ngeliat jurang itu kata gue. Ngapain sih lu? Gituin kan? Ya namanya kondisi lagi kayak gitu kan, maghrib juga. Sini ngapain sini? Balik lagi tuh dia. Ngapain sih? Kagak, gitu doang ngomongnya kan. Oh ya udahlah, ngomong gitu doang. Akhirnya duduk semua, diem lagi beberapa saat. Diem, nah itu gua baru pertama kali sih naik, terus ngerasain kayak tek, diem gitu. Maksudnya sering ngerasain diem gitu, cuma hawanya itu kayak anjir sepi banget gitu. Nah posisi gue duduk tuh, gue nggak tahu kenapa bocah nggak ada yang mau ngadep ke sana. Jadi di sana kan jurang, bocah nggak ada yang mau ngadep ke sana, semua ke sana. Ke arah depan tuh naik, ke arah lebih ke hutan sih. Gue jalur kan ke sana lebih ke hutan. Jadi diem semua, diem. Gue duduk di depan kaki temen gue nih, temen gue kakinya di bawah keril. Namanya Amran. Nih gue sebutin dari nih naik ya. Gua, Titing, Rijik, Amran, Abi nih yang gue bilang baru naik nih. Sahid, Samil, sama Andri yang orang sana yang get. Nah di situ si Amran kan kakinya kedudukan keril ya, kedudukan itu. Apa ketiban keril nih? Dia duduk sila, kakinya ketiban keril. Tiba-tiba gue ditabok. Gue duduk depan dia, gue ditabok. Pak, apa sih? Lu ngapain ketok-ketok kaki gue sih? Dia ngomong gitu kan. Situ hati gue nggak enak tuh. Astagfirullahaladzim. Kagak gue gituin aja. Kesenggol pantat gue tadi nih kaki lu, gue gituin kan. Gue tenang. Pantat lu sono apa jangan nyenggol kaki gue, dia begitu. Oh ya udah. Ya udah gue geser tuh. Nah di situ gue selfie. Gue buka HP selfie sama bocah pada. Gue nggak tahu kenapa gue nggak pernah selfie ke sana. Itu beberapa banyak foto dari sekian banyak foto kesini semua. Nggak mau arah ke yang jurang itu maksudnya? Malah ke jurang. Malah ke jurang. Gue nggak tahu malah ke jurang. Tuh anjir merinding gue. Gue nggak tahu itu. Cuma pas gue cek, oh ini ada yang aneh nggak ya? Gue cek, nggak ada yang aneh sih. Biasa aja gitu, standar kayak orang kita doang gitu. Cuma tiap ngeliat foto itu kayak tuh kan gue inget jadi merinding sumpah. Gimana sih? Nggak tahu itu di pas itu gue kalau inget di situ jadi merinding aja. Kan selfie tuh gue mau ada kesana semua. Nggak sadar, pas sadar baru di bawah. Nah akhirnya mau ke puncak nggak mungkin kan, udah jam segitu. Udah gitu, gue sama temen gue si Samil besoknya hari pertama kerja. Hari pertama gue kerja sama dia berdua. Jadi bocah nanya, gimana nih kita mau camp dulu lanjutin besok apa gimana? Ya gue bilang kan, kalau emang lu pada pengen banget, ya udah gue nggak usah kerja dulu nih hari pertama, gituin. Temen gue juga ngomong,
Iya gue juga bisa ngomong deh, udah bela-belain tuh biar bocah naik. Cuma bocah pada ntar aja deh, turun lagi dah. Ada satu abang gua, Rijik, dia udah bener-bener nyerahin semua dah. Udah terserah lu pada mau kayak gimana, udah kayak gitu kan. Dia juga udah ngerasa ini kali. Bocah pada turun aja deh pada gitu kan. Udah kejadian nggak enak juga, takut ngapa-ngapa juga, yaudah turun aja deh. Akhirnya turun ke pos 3, gue ngecamp di situ. Nggak mau maksain naik tuh? Enggak, gue nggak mau maksain naik. Turun lagi akhirnya. Jam berapa itu posisi apa? Gue posisi turun tuh abis maghrib gue turun. Udah kena gelap berarti? Udah gelap. Yang bawa center cuma satu center doang, 8 orang? Center satu, sisanya center HP sama powerbank. Itu aja. Yang paling belakang itu pas posisi turun, gate-nya tuh temen gue si Andri, dia paling belakang posisi. Dia nggak megang center, nggak megang apa, korek. Jadi korek juga nggak dipanteng, cerek gitu ya. Gue liat ke belakang, anjir selon juga bocah. Terus akhirnya bener ngecamp di pos 3? Iya, gue ngecamp di pos 3. Dan bocah pada lapar juga lah pasti kan. Masak segala macem lah, makan, ngobrol-ngobrol, tawa-tawa. Ada satu temen gue udah masuk tenda duluan nih. Lu mau sih? Kagak, gue ngantuk ngomong gitu. Akhirnya bocah ngikut. Masuk tenda pada masuk tenda semua itu. Nah di situ gue lihat temen gue yang paling pertama masuk tenda nih udah tidur. Si Abi udah tidur, sampingnya gue lihat Rijik tidur juga. Gue nggak tahu tidur apa emang dimerem-meremin. Kan biasanya gitu kan, sudah tidur meremin aja udah. Di samping Rijik si Amran nih. Amran gue lihat tidur juga, suara ngoroknya kedengeran gitu. Nah, di samping kiri gua Sahid. Dia tidur paling kesian. Jadi tenda tuh kapasitas berempat, gua paksain berlima. Karena nggak ada lagi kan, udah masuk berlima juga kan. Masuk cuma dempet-dempetan lah. Dia tidur paling pojok, lekukan. Jadi cuma muat badan dia kayak gini doang. Nah di situ si Sahid, gua nggak tahu ngapa nih. Dia kan samping gue pisan ya. Gue tidur ngaduk sono, dia gue belakangin nih. Dia nggak bisa diem, teriak-teriak mulu. Elah, gitu mulu. Kata gue, ngapa sih? Gue bangunin kan, ngapa sih? Kagak ngomong apa, udah tidur lo, gituin gue. Yaudah kan akhirnya gue lanjut tidur, tapi nggak bisa. Gue masih dengerin dia marah-marah nih pas gue liatin. Dia gini-gini gini mulu. Kupingnya digini-giniin. Yalah, awas apa gitu mulu. Katanya dia nyolek-nyolek nih. Terus ditiup-tiup. Makanya dia gini-gini aja kan. Terus gue di situ kan gue ngeliatin dia tuh, gue duduk. Iya. Kenapa sih? Dia bilang enggak, udah nggak ngapa-ngapa. Nah di situ gue dicolek-colek juga tuh. Tapi yang dicolek-colek kaki gue, di bawah jempol, inget banget gue. Colek-colek 3 kali. Set. Gue nggak ini kan maksudnya. Apaan sih? Gitu doang. Udah gue lanjut tiduran lagi. Di situ habis colek-colek, gue rebahan. Tiba-tiba ada suara nih. Debu. Gue pikir apa kan? Tenda gue digebuk. Jelas banget. Debu. Tenda gue digebuk. Gue pikir teman gue yang udah tidur nih anteng itu, diam aja, langsung balik semua. Kan tadinya dia tidur di sebelah kanan tenda nih. Jadi tenda posisinya ngadep jurang nih. Dia tidur di sebelah kanan tenda, ngadep pojok. Pas digebuk, jebret, balik semua ke sini. Gue panik juga dong. Astagfirullah, apa tuh? Udah gue paksain aja dah, tidur aja dah. Gue udah lagi maksain tidur. Temen gue nih, si Abi, tiba-tiba nggak ada ancang-ancang, nggak ada apa, tiba-tiba langsung bangun, buka tenda. Lu bayangin gimana kagetnya gitu, tiba-tiba buka tenda. Sedangkan di depan nggak jauh dari tenda, jurang udah ke bawah. Jadi itu di situ posisi gue 2 tenda, gue berlapan 2 tenda. Tenda yang satu
isinya 3 orang. Nah di tenda yang isinya 3 orang juga itu pada nggak bisa tidur juga. Tenda gue si Amran udah gitu ngimpi lagi. Ngimpi dia ngimpi. Dia ngomong awalnya ngimpi. Katanya ada orang lewat, 2 orang laki cewek. Posisi itu pagi lagi sarapan. Oh ini udah pagi nih. Mimpinya dia. Oh mimpinya si Amran. Mimpinya si Amran nih pagi. Iya, pagi-pagi. Lagi sarapan tuh posisinya, orang lewat 2. Set. Orangnya ngomong. Misi, ngomong gitu kan. Dalam mimpinya dia katanya pendaki kali. Ya udah, oh iya silakan Mas. Lewat. Nah, di situ juga kakinya sempat didorong. Ditidur kan kakinya ke pintu tenda nih. Iya. Kakinya didorong gitu. Gue nggak tahu tuh gimana. Gue udah ngeri buat di situ. Udah jam berapa tuh? Namanya udah. Wah posisinya jam ada kali sekitar jam 11, jam setengah 12 gitu. Soalnya gue lama juga ngobrol di depan kan. Merokok, ngopi segala macem lah. Nah kebetulan tenda yang satu lagi yang isinya 3 orang pintunya rusak. Slidingnya rusak. Jadi dia bertiga nih tidur. Titing, Andri sama Samil bertiga tidur nggak pakai pintu. Jadi dia tidur, pintunya di samping, udah ngemplong aja, nggak ada pintu. Gua nggak tahu dia tapi gimana rasanya. Aman tuh, dia bertiga aman. Alhamdulillah aman, cuma ada sedikit lah. Ada sedikit ya. Ada sedikit lah. Si Samil keluar bareng gua. Gua nggak bisa tidur. Gua buka tenda. Gua ngelongok, dia ngelongok juga. Set, dia ngomong, belum tidur, belum ya, nggak bisa tidur gua. Masuk lagi. Gua gak tahu gitu doang. Masuk lagi, ternyata si Samil ngeliat orang 2. Amran mimpi ngeliat orang 2. Oh berarti nyambung tuh ya. Iya. Dia bukan mimpi, dia ngeliat orang 2 di depan tendanya. Makanya dia keluar. Itu si Amran mimpinya pas malam itu juga itu bang? Mimpinya malam itu. Malam itu juga. Langsung ceritain sama dia tuh. Enggak, dia nggak berani cerita di situ. Oh iya. Dia nggak berani cerita. Berani, ya. Nggak ada yang berani ngomong apa-apa di situ. Nggak ada yang berani. Sampai gua pun kayak, aduh, gua pengen cerita. Gua udah hati gua udah pengen cerita banget cuma, ya Allah masih di atas lagi gitu kan. Tahan lah. Gua penasaran itu bocah gimana sih, kayak gua juga nggak sih gitu. Akhirnya habis gue ngelongok sambil ngelongok tuh kan, kata Samil pas dari gue ada orang 2, makanya dia ngelongok. Oh ya Mil, gue bilang sama, gue gituin kan. Gue nggak ngeliat tapi rasa gitu, kayak pikiran perasaan ada orang dah gitu, makanya gue keluar. Nah di situ si Andri dia kayaknya nggak tidur, gue tahu dia nggak tidur. Dia jam 3 pagi keluar. Gue lihat, wah ada orang keluar dari tenda nih. Gue lihat Andri keluar ngerokok segala macam. Nggak lama masuk lagi. Nah pada tidur kan tuh, akhirnya tidur semua. Nah pas pada tidur tuh Rizik ngelihat orang di depan tenda gue kan ada kayu buat tempat duduk lah gitu. Depan tenda gue ada orang 2 lagi duduk. Ini gue masih bingung nih, 2 semuanya ngeliat 2. Tuh 2 yang dilihat 2 laki dua-duanya apa gimana tuh bang? Si Amran ngimpi laki cewek. Oh iya. Si Samil ngomong cuma ngeliat orang 2, pokoknya 2. Nah yang di pos 4 nih, yang temen gue liat ke jurang, dia ngeliat cuma 1. Oh yang tadi, ternyata nih yang tadi temen lu tiba-tiba lari ke jurang, dia ngeliat orang itu ternyata. Dia ngeliat orang cuma 1. Nah itu orang ke jurang turun ke bawah apa gimana itu bang? Awalnya dia ngomong ke gue, awalnya dia pikir orang ada yang mau naik dari bawah, berusaha naik. Iya. Makanya dia lari, pengen nolongin kan. Iya. Lari terus ngeliat ke jurang, ternyata pas dilihat orang itu bukan naik, turun jatuh ke bawah. Pas dilihat kagak ada tuh. Pas dilihat jatuh ke bawah, ada jatuh ke bawah, Jatuh ke bawah. Lu udah dia nggak berani balik lagi.
Dia nggak berani ngomong apa-apa. Singkat cerita pagi dia tuh. Pagi. Pas pagi Amran pengen berak kan. Pengen berak nih. Temen gue dong. Udah beraknya sendiri. Akhirnya dia sendirian kan di belakang. Dia juga jiper. Habis mimpi segala macem dia jiper. Nah di situ pada inilah prepare mau udah turun deh besok kalau dia mau kerja, ada yang baru hari kerja juga, baru pertama kerja gitu kan. Akhirnya gue turun, prepare lah, beres-beres semua, angkut turun. Pas turun dari pos 3 tuh turun ke bawah, suara yang tadi yang pertama gue naik tuh yang manggil ada lagi yang iya gitu. Ada lagi nongol lagi. Makanya gue bingung. Nah pas turun itu semua dengar. Udah semua nih. Turun semua dengar. Turun semua dengar. Akhirnya di jalanan nggak ada yang berani. Apaan sih tuh nggak ada yang berani kayak gitu. Akhirnya udah biarin aja. Tahan dulu. Iya biarin aja lah. Udah yaudah jalan aja lah. Jalan di pos 3 nyampe pos 2 tuh agak lumayan lama lah ya nyampe pos 2. Gue akhirnya berhenti istirahat makan. Pas awal makan tuh suara hilang, nggak ada. Cuma gue ngeliat di atas, kelihatan gue sendiri nih, ada orang lagi nyari rumput. Orang lagi nyari rumput. Gue pikir wah si Sambil bener nih yang pertama naik tuh dia ngomong kan, paling orang nyari rumput gitu. Oh ya udah deh, orang nyari rumput. Ternyata nggak ada orang. Tapi tadi lo ngeliat bang? Gue ngeliat orang nyari rumput, bawa ini sundung buat naruh rumput itu, iya. Dipanggul gini, ini megang golok, jalan, pakai baju biru. Itu orangnya. Akhirnya makan, pas lagi makan nih, suara datang lagi tuh, wuih, gitu lagi. Itu pas habis gue ngeliat orang nyari rumput. Terus akhirnya ada yang berani satu, Riji. Iya. Makan. Ini udah di pos 2. Oh, di pos 2. Belum di base, masih di pos 2. Iya. Belum. Masih di pos 2. Makan. Kelar, suara ngikutin terus, wuih, gitu-gitu terus kan. Ngopi lu dah. Ngopi kan. Itu kopi segala macem dah. Santai dulu. Maksudnya turun mah santai dah. Iya, benar. Ngopi, suara ada lagi tuh. Wuih, gitu. Temen gue nih si Rijik teriak. Woi, ngopi lah sini, digituin. Oh, ditantangin gitu. Digituin. Coba lu bayangin kalau dia mau. Tiba-tiba marahin gitu ya. Marahin. Ngopi datang, astagfirullahaladzim gue. Tapi nggak lama tuh bang. Alhamdulillah aman. Nggak aman tuh ya. Aman, alhamdulillah aman. Nah tapi pas habis itu bocah udah pada nggak denger, suaranya udah hilang segala macem. Gue masih denger sampai pos 1. Sampai pos 1 gue masih denger tuh suara. Cuma gue ya udahlah, emang ngikutin dari awal sampai turun lagi kan. Emang gue pikir positif aja kan, wah diliatin kali, dibimbing segala macam. Berarti kayak diteror gitu nih perjalanan lu bang. Kayak kalau diteror sih terlalu serem lah ya. Iya, gimana? Mungkin gue positifnya kayak diawasin lah gitu. Kayak diawasin biar nggak macem-macem di situ gitu. Gitu nih. Kalau dari pendapat lu kayak gitu. Pendapat gue gitu, gue nggak berani negatif lah. Iya. Tapi kalau ya sedikit kalau gue tangkap ya bang ya. Kan tadi kayak temen lu tuh ngeliat orang kan tuh. Dia kayak lari kaget mau ke jurang. Emang dia ngeliat orang tuh di jurang kan. Tapi posisinya nih orang bukan naik, malah turun ke jurang, ya kan? Nah, itu orang pakai baju apa tuh bang? Yang dilihat sama temen lu? Biru. Pakai biru. Terus yang tadi lu lihat lagi nyari? Pakai baju biru. Sendiri tuh? Sendiri. Berarti emang sama itu bang ya sosoknya gitu ya? Gue bingung di situ, kok ketemu gitu maksud gue. Cuma yang satu nyebur ke jurang, yang satu lagi ngarit. Dan mimpi temen gue si Amran mimpinya tuh orang lewat permisi yang berdua itu. Tapi itu dia bilang laki cewek. Pakai baju biru juga. Iya. Berarti emang
emang itu dia kali sosoknya. Gue juga nggak tahu. Nggak tahu kenapa itu kayak diawasin apa di teror itu bang. Iya makanya gue juga gimana ya kalau bilang kayak oh di teror nih, nanti jadinya kepikiran terus gitu kan, jadi negatif. Antara teror sama diawasin sih, ya nyikap ini gue bingung juga yang denger gitu bang. Jadi begini bang, yang tadi lu lihat kan nih sosok kan diantara lu orang nih berlapan nih kan, tuh ngeliat semua kan tuh. Ada satu yang udah ngeliat, cuma dia ngerasa lah, ngerasa gitu ya hawa-hawanya. Ya. Nah kan tuh yang pada ngeliat tuh sosok kan sama semua tuh bang ya. Iya benar. Nah sama. Dari salah satu yang lihat itu sosok apa namanya kayak nyusruk ke jurang kan tuh. Ya kan yang dia lari tadi. Iya. Nah yang lihat lain itu lagi nyari. Iya. Terus yang lihat lagi lewat juga itu pakai baju biru juga itu bang. Iya sama semua. Nah itu kan biru. Dari gua nih yang dengar gitu ya. Dia sebenarnya kayak neror apa ngawasin apa cuman kayak ya istilahnya gimana ya, pengen ngasih tahu nih kalau nih gua ada nih gitu. Gimana tuh bang? Kalau menurut gua bahasanya di teror ya kayak sadis banget gitu ya. Iya benar. Kalau diawasin juga kan kita nggak tahu maksudnya niatnya ngawasin kita apa gimana. Ya mungkin lebih ke ngasih unjuk aja lah. Kalau gua ada loh di sini gitu. Iya. Kayak gua ada loh di sini gitu. Gitu kali ya. Mungkin lebih ke ngasih tahu dirinya gitu. Kan dari perjalanan lu kan tadi ya. Kayak ada anehnya kan. Janggalnya juga ya. Kira-kira dari lu sama 7 orang temen lu nih ada penyebabnya nggak gitu? Kalau menurut gue pribadi sih ya penyebabnya kayak apa ya, nggak ada lah, maksudnya gue normal-normal aja gitu. Nggak ini juga nggak selengean juga lah di gunung. Kayak gue tau lah ada di gunung sama bukan gimana gitu. Bener-bener. Maksudnya penting banget sih itu. Cuma satu gue pesen ya jangan ngomong jangan sembarangan deh. Jangan sembarangan. Ngomong jangan sembarangan sama jangan nganggep remeh lah. Jangan nganggep remeh. Walaupun lu sering banget naik gunung ini nih misalnya, lu sering banget naik gunung ini satu, lu udah tahu treknya gini, lu jangan pernah ngomong, ntar mah di atas kayak gini, ntar mah gini, jangan, nggak ada yang tahu. Iya benar. Itu aja nih bang. Iya sih, itu jangan ngomong sembarangan ya pokoknya. Jangan ngomong sembarangan ya. Jangan ngomong sembarangan, jangan nganggep remeh, jaga adab lah. Kalau emang orang Islam ya waktunya sholat gitu maksudnya. Berarti emang dari pengalaman lu nih sama teman-teman lu tadi ini sosok bukan berarti neror gitu ya, nggak tahu juga dia ngawasin apa enggak, bahwasanya dia nunjukin nih kalau nih gua ada nih di sini gitu. Iya, menurut gua lebih ke nunjukin gitu. Iya, lebih ke gua ada di sini gitu, gua ada loh gitu. Ada kesan-pesan lainnya nggak nih bang kira-kira? Kalau kesan sih, gila salak sih, seru banget sih. Seru ya. Salak 2 itu bang. Salak 2, seru banget. Nggak ada yang itu gue naik, nggak ada yang tahu treknya gimana. Nggak ada yang tahu. Nggak ada, jadi seru aja gitu kayak nggak tahu trek, cuma ada satu orang yang tahu, dia pun nggak ngasih tahu gitu. Ya udah jalan aja, percaya. Alhamdulillah turun selamat. Ada rencana mau balik lagi nggak bang? Dalam hati kecil gue paling dalam sih ada ya. Penasaran ya? Iya, gue pengen banget balik lagi ke Salak. Ya mudah-mudahan mau perjalanan selanjutnya lancar. Amin ya, mudah-mudahan lancar lah, nggak ada apa-apa. Amin. Itu aja kira-kira bang Penyo. Ya, kira-kira itu aja sih. Itu aja. Oke, terima kasih nih bang ya. Iya. Sama berbagi cerita di Sandia Kala Official. Semoga lu pribadi selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu diberi keberkahan. Amin. Selalu juga dilindungi dari berbagai macam penyakit. Amin. Oke, sampai ketemu lagi bang di lain waktu. Sip.